Mentalku sehat, hidupku kuat. Udah sepedaan kemana aja nih? Atau mungkin udah aktif nge-gym lagi? Jangan kesehatan badan aja ya yang diperhatiin, kesehatan mental kamu juga harus jadi prioritas. Dengan kondisi mental yang sehat, kamu akan lebih mudah menghadapi berbagai masalah. Semisal nih, kamu lagi cari kerja atau kerja skripsi. Jika kondisi mental kamu kurang baik, maka kamu akan lebih mudah mengalami stres. Nah, stres ini yang bisa berujung pada masalah lain, seperti depresi hingga bunuh diri. Ih, serem ya. Supaya pengetahuan kamu tentang menjaga kesehatan mental bisa next level, langsung aja cek video yang satu ini. Tapi sebelumnya klik tombol subscribe ya, dan biar kamu gak ketinggalan video next level lainnya. Kalau ditanya, seberapa penting sih kesehatan mental itu? Mungkin kita harus cek dulu dampak dari kesehatan mental yang menurun. Pertama adalah perubahan emosi. Kondisi mental yang tidak sehat dapat berakibat sulitnya kamu mengendalikan emosi kamu. Hal ini dapat berujung pada kamu menjadi emosional, seperti marah tanpa alasan, menangis secara tiba-tiba, dan lain sebagainya. Kesulitan mengontrol diri ini dapat berujung pada terganggunya hubungan kamu dengan orang terdekat, seperti keluarga, pacar, hingga teman-teman kamu. Kondisi mental yang tidak baik ini ternyata dapat berpengaruh pada kondisi fisik kamu juga loh. Menurut beberapa ahli, kelelahan, pusing, dan gangguan pencernaan sering dikeluhkan pada orang yang mengalami penurunan kesehatan mental. Jika kesehatan mental ini terus menurun, maka berbagai dampak serius dapat terjadi. Beberapa di antaranya kecanduan alkohol, depresi, self-harm, hingga akhirnya kemungkinan melakukan percobaan bunuh diri. Wah, amit-amit deh ya. Setelah mengetahui dampak dari kesehatan mental yang menurun, jadi apa sih yang harus dilakuin biar kesehatan mental kita makin baik? Gak hanya kondisi mental yang dapat mempengaruhi kondisi fisik. Kondisi fisik yang baik juga dapat meningkatkan kondisi mental kamu. Seperti tidur cukup dan tepat waktu, karena hal ini dapat meningkatkan hormon tertentu yang mempengaruhi kondisi hati kamu. Sama halnya dengan tidur, kegiatan olahraga juga dapat menjaga suasana hati kamu, serta bisa kamu jadikan obat stres dan cemas. Tak hanya itu, mengonsumsi makanan lezat dan bernutrisi juga bisa jadi pilihan. Selain karena nutrisinya, kelezatan makanan juga bisa memperbaiki mood kamu. Gak sampai di situ, kamu juga bisa memulai hobi yang bisa bikin kamu lebih nyaman dan bahagia. Mendengarkan musik, nonton film, menulis, atau membaca bisa jadi pilihan. Kamu juga bisa pergi ke tempat spa untuk melakukan relaksasi, atau sekedar melakukan yoga atau meditasi di rumah. Pada dasarnya, melakukan berbagai hal yang bisa bikin kamu bahagia deh. Di sisi lain, kamu juga harus mengenali hal yang bikin kamu gak bahagia. Semisal kamu merasa stres dengan kehidupan sehari-hari atau beban kerja kamu gak sanggup lagi kamu lakuin. Maka jalan terbaik adalah berhenti sejenak dan istirahat. Dalam waktu istirahat ini, coba lakukan hobi yang tadi. Atau misal waktu istirahatnya hanya beberapa jam saja, coba lakukan meditasi dengan latihan pernapasan. Hal ini cukup membantu untuk melawan stres. Meski kerjaan penting, tapi kesehatan kamu juga gak kalah penting ya. Kalau udah ngelakuin semua hal tadi tapi masih gak kerasa, mungkin kamu butuh teman cerita. Coba deh cari seseorang yang kamu rasa cocok buat dengar masalah kamu. Bisa teman, anggota keluarga, atau bahkan terapis. Dan cobalah terbuka dengan mereka. Mulai dari masalah kecil aja dan sembari melihat respon mereka. Mulai bicarakan masalah besar yang kamu rasakan karena mungkin aja kamu stres karena tidak sanggup menanggung masalah sendiri. Masih malu-malu cerita sama orang atau nggak ketemu orang yang cocok? Coba deh tulis di diary, blog, atau bicara depan cermin. Pastinya jangan biarkan perasaan kamu terpendam sendiri. Tapi nih pada akhirnya, kamu harus lebih mengenal diri kamu. Dengan lebih mengenal diri ini, maka kamu akan lebih mudah tahu apa yang membuat kamu bahagia dan tidak. Serta usahakan terus berpikir positif dan berusaha membangun lingkungan yang menurut kamu mendukung kesehatan kamu. Nah, itu tadi video tentang pentingnya dan cara merawat kesehatan mental kamu. Kamu punya cerita soal stres atau kesehatan mental lainnya enggak? Coba cerita di kolom komentar ya. Jangan malu-malu. Sebelum pisah nih, jangan lupa like dan share ya. Tetap semangat dan tetap bahagia. Bye-bye.